Mobil murah ini katanya diciptakan untuk rakyat kecil, tapi tahukah kamu? Justru yang paling banyak membelinya adalah orang-orang kaya. Bahkan, program ini dituduh memperparah kemacetan nasional, menyedot miliaran rupiah subsidi bahan bakar, merugikan transportasi publik dan menjadi alat permainan politik serta industri besar. Inilah kisah di balik LCGC, mobil yang disebut murah dan ramah lingkungan, tapi mungkin tidak sebersih yang kamu kira. Selamat datang di Kuak Fakta. Jika kamu tertarik dengan kisah-kisah yang mengungkap sisi tersembunyi dari kebijakan besar, industri, dan kehidupan sehari-hari kita, jangan lupa untuk like video ini sekarang juga, subscribe channel Kuak Fakta, dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan konten berikutnya. Yuk kita mulai menguak fakta besar di balik mobil kecil bernama LCGC. LCGC atau Low Cost Green Car pertama kali diperkenalkan secara resmi oleh pemerintah Indonesia pada awal dekade 2000-an, tapi gagasan besarnya telah disiapkan jauh sebelumnya. Pemerintah saat itu melihat adanya kebutuhan mendesak akan kendaraan pribadi yang terjangkau, hemat bahan bakar, dan bisa diproduksi dalam negeri untuk mendorong industri otomotif nasional. Sebagian besar rakyat Indonesia masih menggunakan sepeda motor sebagai alat transportasi utama. Di sisi lain, impian memiliki mobil terasa jauh karena harga mobil konvensional masih sangat mahal bagi keluarga kelas menengah ke bawah. Maka, pemerintah mencoba menciptakan solusi, mobil murah buatan lokal yang efisien dan mudah diakses. Kebijakan ini dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2013 tentang barang kena pajak yang tergolong mewah. LCGC diklasifikasikan sebagai kendaraan yang dikecualikan dari pajak barang mewah asalkan memenuhi kriteria teknis tertentu, seperti kapasitas mesin maksimal 1.200 cc, konsumsi bahan bakar minimal 20 km per liter, tingkat kandungan lokal minimal 80%, harus menggunakan nama dan logo Indonesia. Dari sinilah lahir mobil-mobil seperti Toyota Agya, Daihatsu Ayla, Honda Brio Satya, Suzuki Karimun Wagon R, dan Datsun Go. Mobil-mobil ini dijual dengan harga lebih rendah dari mobil biasa. Bahkan beberapa di antaranya bisa didapat dengan cicilan yang setara harga motorsport. Namun, fakta di lapangan jauh dari harapan. Dikutip dari survei Lembaga Demografi UI, sebagian besar pembeli LCGC justru bukan masyarakat miskin. Mereka adalah kelas menengah kota yang sudah memiliki kendaraan. LCGC menjadi mobil kedua, atau bahkan ketiga, bukan mobil pertama. Tujuan untuk membantu rakyat kecil akhirnya tergeser oleh permintaan pasar yang sesungguhnya berasal dari kalangan lebih mampu. Ledakan penjualan LCGC menciptakan efek domino. Di satu sisi, industri otomotif lokal tumbuh pesat. Ribuan lapangan kerja tercipta. Pabrik-pabrik baru dibangun di Karawang, Bekasi, dan Cikarang. Rantai pasok komponen domestik mulai terbentuk. Namun di sisi lain, jumlah kendaraan pribadi meningkat tajam. Kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Medan mulai mengalami tekanan berat dari segi lalu lintas. Volume kendaraan tumbuh lebih cepat dari perluasan jalan. Menurut studi dari ITDP Indonesia, setelah peluncuran LCGC tingkat kemacetan naik hingga 20% dalam 5 tahun dan peningkatan kendaraan roda 4 berkontribusi langsung terhadap kenaikan emisi karbon. Disinilah muncul ironi besar. LCGC diklaim ramah lingkungan, tapi dampak kolektif dari ratusan ribu unit mobil berbahan bakar bensin jelas memberikan kontribusi terhadap polusi udara. Klaim green dari LCGC pun mulai dipertanyakan, benarkah ramah lingkungan? Atau hanya lebih irit dibanding mobil biasa, tapi tetap berkontribusi pada krisis iklim? Menurut Walhi dan Greenpeace Indonesia, meskipun LCGC lebih hemat BBM, pada kenyataannya mereka tetap menyumbang emisi karbon dan mendorong penggunaan bahan bakar fosil. Dengan subsidi energi yang masih diberikan oleh pemerintah, mobil murah ini justru memperbesar pengeluaran negara untuk konsumsi BBM. Dan ini menimbulkan pertanyaan besar, siapa sebenarnya yang diuntungkan? Industri otomotif besar jelas mendapat insentif besar. Produsen Jepang seperti Toyota, Honda, dan Suzuki menguasai hampir seluruh pangsa pasar LCGC. Mereka mendapat fasilitas produksi, keringanan pajak, dan pasar yang sangat luas. Bahkan bisa mengekspor dari Indonesia ke negara lain di Asia. Sementara itu, transportasi publik yang seharusnya lebih efisien dan ramah lingkungan justru terpinggirkan. Banyak masyarakat yang memilih membeli mobil kecil dengan cicilan murah daripada naik bus kota atau KRL. Kondisi ini menciptakan ketimpangan transportasi. Jalanan dipenuhi mobil pribadi, tapi investasi untuk transportasi massal malah stagnan. Kalau kamu merasa informasi ini membuka wawasan baru dan perlu diketahui banyak orang, tolong bantu like video ini dan share ke media sosialmu. Mari kita bantu sebarkan pengetahuan agar semakin banyak orang berpikir kritis terhadap kebijakan yang tampak sederhana tapi berdampak besar.
Tidak hanya itu, peluncuran LCGC juga memiliki dimensi politik. Program ini digulirkan menjelang akhir masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Banyak pihak menilai bahwa LCGC adalah kebijakan populis untuk membangun citra pro-rakyat, sekaligus mendongkrak dukungan terhadap partai-partai besar yang terkait dengan industri otomotif. Setelah pemerintahan berganti, evaluasi terhadap program ini pun mulai muncul. Pemerintah mulai mempertimbangkan efek negatif dari LCGC terhadap kemacetan, lingkungan, dan subsidi BBM. Namun karena tekanan industri dan kepentingan ekonomi, LCGC tetap dipertahankan. Saat dunia mulai mengarah ke kendaraan listrik, Indonesia pun mencoba mengikuti arus. Tapi pertanyaannya, apakah LCGC bisa bertransformasi menjadi LCEV, Low Cost Electric Vehicle? Beberapa produsen sudah mulai bergerak. Wuling merilis mobil listrik kecil, Toyota menyiapkan versi hybrid untuk segmen menengah, namun tantangannya besar. Harga baterai tinggi, charging station masih langka, dan adopsi teknologi masih rendah. Sementara itu, LCGC tetap diproduksi dan dibeli oleh masyarakat. Kita berada di persimpangan jalan, mempertahankan kendaraan murah berbahan bakar fosil, atau berani melangkah ke mobil listrik yang lebih bersih namun lebih mahal. Yang jelas, LCGC adalah pelajaran penting tentang bagaimana sebuah kebijakan bisa membawa manfaat, sekaligus menimbulkan konsekuensi tak terduga. Ia berhasil membangun industri, tapi juga memperumit sistem transportasi. Ia membuka akses terhadap kendaraan pribadi, tapi juga menutup peluang bagi transportasi massal. Kalau kamu punya pengalaman, opini, atau kritik terhadap program LCGC, apakah kamu pernah memilikinya? Apakah kamu mendukung atau menolak keberadaannya? Silahkan tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan sebelum video ini berakhir, ingatlah untuk like, subscribe ke channel Kuak Fakta dan aktifkan notifikasimu. Di sini kita akan terus menjelami sisi terdalam dari kebijakan, teknologi, dan fenomena yang membentuk kehidupan kita sehari-hari. Karena kadang-kadang, mobil kecil bukan sekedar alat transportasi, ia adalah cermin dari politik, ekonomi, dan masa depan negeri ini. Sampai jumpa di video berikutnya.